Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga ya Sobat Football United. Oke, gue ingin membahas jadi situasi masih tentang Manchester United tentu saja. Ini dari Andy Mitten ya. Jadi Andy Mitten ini memberikan pendapat ataupun juga pendapat terkait dengan situasi bursa transfer Manchester United karena Manchester United sampai dengan saat ini masih belum ada pergerakan terkait dengan pemain yang didatangkan di Manchester United. Ada beberapa kabar yang masih lebih mengaitkan dengan cabutnya mungkin beberapa pemain ya, karena ada yang diminati dan lain-lain. Gimana ini keadaan dan juga situasinya? Andy Mitten menyebutkan bahwa masih ada hampir 1 bulan lagi jendela transfer akan ditutup. Manchester United tetap menarik, tetapi United bukanlah klub pemburu pemain bintang seperti dulu. Mereka tidak bisa mengalahkan klub lain di bursa transfer, sebagian karena belum pernah bermain di kompetisi Eropa, sebagian karena pernah merugi, dan sebagian lagi karena klub lain jauh lebih kuat secara finansial. Jadi mereka harus cerdas, dan saya pikir United telah cerdas. Saya pikir 5 perekrutan terakhir mereka cerdas, dan saya menyukai apa yang saya lihat dari Tielemans dari cara dia bergabung. Andre Santos juga. Tetapi Anda harus memberikan hasil di Premier League. Michael Carrick telah melakukannya. Dia adalah manajer yang sangat beruntung, tingkat kemenangannya fantastis. Ini yang disebutkan oleh Andy Mitten, dan ini terkait dengan Manchester United di bursa transfer ya. Ada tambahan lagi, akan ada lebih banyak aktivitas transfer. Tetapi United harus lebih baik dalam menjual pemain. Itu sulit. Ada peminat untuk Zirkzee dan Bayindir. Banyak pemain muda akan dipinjamkan. Chelsea tetap akan menjadi bersama dengan tim utama ya. United tidak akan panik. Mereka mencoba untuk berhenti mengulangi kesalahan yang sama di mana mereka panik dan membayar terlalu mahal. Saya ingin melihat bek kiri dan gelandang lain, tetapi saya mengerti mengapa United bersikap hati-hati secara finansial, dan mereka harus begitu. Tidak ada sepak bola Eropa tahun lalu dan mereka telah merugi ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Andy Mitten tadi, kalau gue simpulkan secara ringan amatiran bahwa pertama, ya Manchester United tidak akan panik. Jadi mereka tidak akan bergerak secara panik ya di bursa transfer kali ini. Mereka tetap melakukan pergerakan secara terukur. Nah, kenapa mereka butuh melakukan pergerakan secara terukur? Karena yaitu tadi ada beberapa keadaan yang terjadi. Misalnya ada klub lain dengan situasi finansial yang lebih kuat, Manchester United yang pernah mengalami kerugian, lalu juga ya baru kali ini Manchester United akan berlaga kembali di kompetisi Eropa sehingga daya saingnya mungkin ya ini menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pemain yang ingin direkrut oleh Manchester United. Ada banyak hal sehingga Manchester United tidak mungkin pergerakannya sama dengan klub-klub lain. Kalau fans Manchester United menurut gue secara ringan amatiran melihat atau menyamakan bahwa Manchester United harus beroperasi sama seperti klub lain lakukan, ya menurut gue tidak pas ya, karena memang keadaannya berbeda. Bagaimana kondisi keuangan dari Manchester United ini juga menjadi perhatian utama dari manajemen Manchester United, bukan hanya terkait dengan mendatangkan kualitas saja. Dimana ya ini juga merupakan satu hal penting juga ya untuk bisa menghadirkan kualitas yang bisa mengangkat kapasitas dari Manchester United dalam berkompetisi di musim ini, terutama di Premier League dan juga di Champions League. Dan dari situlah Manchester United mungkin saat ini sedang berkonsolidasi kembali terkait dengan melakukan pergerakan di bursa transfer. Andy Mitten juga menegaskan tadi di awal bahwa masih ada hampir 1 bulan lagi dari jendela transfer yang ditutup. Nah, kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Andy Mitten, sebenarnya gue melihat ini
semakin jauh dari bursa transfer yang ideal menurut gue secara ringan amatiran. Kenapa? Tolak ukur gue simple sih. Gue sebenarnya berharap Manchester United bisa komplit seawal mungkin di preseason. Tapi Manchester United yang telah melakoni tiga laga ya kan di preseason ini masih belum komplit. Dalam arti belum semua pemain ataupun posisi yang ingin diperkuat itu datang, belum semua pemain yang ingin dilepas itu bisa cabut dari Manchester United. Sehingga gue pikir ya ini menjadi keadaan yang bukannya tidak ideal tapi menuju ke tidak ideal. Apakah bisa dikatakan bahwa oke, ini meragukan atau ini mengkhawatirkan? Gue pikir enggak karena masih ada beberapa waktu. Dan kalau melihat dari keadaan skuad Manchester United saat ini, ya oke, ada beberapa posisi yang masih harus diperkuat. Tadi Andy Mitten mengatakan bahwa posisi bek kiri ya, ini yang ingin dia saksikan bahwa Manchester United ataupun ingin dia monitor Manchester United melakukan pergerakan di posisi itu. Dan mungkin juga posisi-posisi lain, dan ini harus dilakukan dengan cerdas. Itu tadi yang ditekankan berkali-kali bahwa Manchester United harus cerdas, dan sebenarnya mereka telah cerdas dalam 5 perekrutan terakhir. Itu yang disebutkan oleh Andy Mitten. Ya, kalau kita melihat track record Manchester United mendatangkan pemain baru bukan hanya di bursa transfer kali ini tapi juga di bursa transfer musim panas tahun lalu ya, di mana ini kan ada kesinambungannya terkait dengan membangun sebuah skuad yang memiliki daya saing yang bagus, kualitas yang bagus juga bagi Manchester United. Ya ini masih dalam koridor yang positif menurut gue seperti itu. Walaupun ya Manchester United tidak bisa berhenti di titik ini, dalam arti ya Manchester United harus mendatangkan pemain baru di beberapa posisi lain. Nah, disebutkan juga oleh Andy Mitten dan ya ini juga sudah pernah disebutkan di Football United juga ya, bahwa Manchester United ini masih memiliki permasalahan dalam melepas pemain. Dan ini masih sulit ya bagi Manchester United. Namun demikian Manchester United juga mencoba untuk berhenti mengulangi kesalahan yang lama, di mana mereka panik dan akhirnya membayar terlalu mahal. Dan artinya Manchester United tidak ingin melakukan panic transfer, panic buying. Mereka betul-betul menghindari hal tersebut. Mereka tahu ada lebih banyak keadaan negatif. Artinya ya mereka sangat-sangat terukur. Dan kalau melihat misalnya dari apa yang Manchester United lakukan musim panas tahun lalu, ya mungkin yang terakhir datang kan Benjamin Sesko, dan apakah kedatangan Benjamin Sesko itu dilihat sebagai sebuah panic buying? Gua pikir enggak ya, karena Manchester United bahkan dengan nilai tawaran yang lebih rendah dari Newcastle United berhasil mengamankan Benjamin Sesko. Karena kalau yang namanya panic buying ya mereka sangat panik, mereka akan mengerahkan segalanya, mereka akan mengeluarkan berapapun, dan itu tidak dilakukan oleh Manchester United musim panas tahun lalu. Dan musim panas kali ini di bursa transfer pun juga gua masih optimis bahwa Manchester United bisa menghindari panic buying terkait dengan mendatangkan kualitas baru di skuad Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.